Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Hari ini adalah 4 hari turunnya IHSG ya. Akhirnya IHSG-nya bisa jebol support nih teman-teman. Oke, kira-kira IHSG-nya mau kemana ya? Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita masuk bahasan IHSG dulu teman-teman. Seperti ini adalah gambaran dari IHSG seperti yang saya gambarkan kemarin. Ngebentuk satu high yang lebih low ya, atau lower high. Dan kemarin ada satu bentuk seperti descending triangle atau triangle yang atau segitiga yang turun ya. Kalau seperti itu kecenderungannya IHSG-nya adalah turun dan hari ini jebol support ya. Low hari ini di 7237, untuk support terdekatnya ada di 7220. Kemudian ada beberapa support lagi. Nah, kemudian dalam pergerakan IHSG sampai puncaknya di 7402 ya, di sekitar tanggal 5 Januari itu sempat retracement sampai ke 7100-an ya. Nah, berarti pertahanan IHSG yang harus kita perhatikan adalah di 7220 dan berikutnya apabila masih jebol adalah ada 7110. Bila IHSG-nya itu nanti bisa atau jebol di bawah 78, di bawah 38,2 retracement di 7100, maka tentu koreksinya bisa lebih dalam lagi. Oke, baik teman-teman, hari ini IHSG-nya turun 29 poin. Kita lihat dulu movernya ya. Mover dari indeks ya hari ini memang kalau kita lihat ada yang hijau ya, banking, BCA, BRI. Kemudian BMRI netral ya, BNI-nya hijau. Namun demikian dominasinya banyak yang turun ya, terutama brandnya turun hampir 4%. TPIA, ini seperti yang sering saya sampaikan, kalau banking naik, kelompok banking naik biasanya mover yang lainnya turun ya. Ini terbukti hari ini. Jadi dominasi saham-saham yang turun lebih banyak sehingga membuat IHSG-nya turun ya akhirnya. Kita lihat dulu untuk regional market memang lagi pada merah ya. Tanggal 4 tadi malam Amerika merah 0,2, 0,4, 0,1 minus ya. Asia hari ini mix. Eropanya masih merah teman-teman. Baik, kita cek dulu untuk harga komoditas ya. Crude oil masih naik ya. 78 sekian. Brent ya masih naik, natural gas naik, batu bara naik ya, saham-saham batu bara pada naik hari ini ya. Emas all time high 2125, kemudian CPO juga naik. Timah ya tetap aja, sedangkan untuk nikelnya naik ya. Jadi overall untuk harga-harga terkait komoditas pada naik, seperti halnya chart dari komoditi indeks yang kemarin juga pada naik. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya. Ini sifatnya update aja karena hari ini marketnya ya tidak begitu menarik lagi sepanjang hari. IHSG-nya bermain di merah ya. Saham-saham pantauan saya juga sebenarnya banyak yang turun ya. Baik, kalau kita lihat dari ini chartnya dari atau sektoral indeksnya dari IHSG overall didominasi oleh sektor-sektor pada turun ya. Ini kalau saya buka, ini isinya juga sahamnya itu-itu aja dan sedikit banget. Baik, saya udah siapkan beberapa saham ya, teman-teman, untuk bisa diperhatikan besok ya. Ini kaitannya dengan komoditasnya. Ini sebenarnya sudah saya bahas kemarin ya. Menguat lagi grup saham terkait komoditas batu bara. Oke, kita akan bahas yang pertama. Oke, sekilas sekumpulan aja, ini adalah saham-saham batu bara hari ini pada melanjutkan geliatnya teman-teman. Yang pertama adalah Adaro, ini adalah hari ke-1, 2, 3, 4 dia naik ya. Jadi kenaikan Adaro ini lumayan nih, dari 2370 ke 2630 atau sekitar 300 poin. Ya, kalau kita tarik tren sebelumnya ya, kita tarik rentang pergerakan sebelumnya, sampai di manakah rentang pergerakan dari si Adaro?
Adaro sendiri saat ini sudah hampir sentuh di 2651. Itu adalah merupakan separuh dari penurunan ini, teman-teman ya. Kuncinya di 2651, mampu nggak dia lewat? Oke, kemudian kalau kita lihat dalam tren yang lebih besar, Adaro ya, kita bisa ukur kalau ini tadi ya tren yang kecil di sini ya. Sekarang kita gunain tren yang lebih besar untuk melihat sampai di mana sih peta pergerakannya dari Adaro. Oke, ternyata setelah 2650 nanti yang bisa diperhatikan 2850 untuk Adaro. Kenaikan Adaro hari ini bagaimana? Asingnya masuk ya. Teman-teman bisa perhatikan Adaro naik dengan dorongan asing dan juga volume naik ya. Dan hari ini Marubozu hijau. Bisa diperhatikan nih saya lingkarin Adaro karena memang pergerakannya bagus banget. Oke, sekilas langsung aja teman-teman ya. Kita cek Adaro, oke. Adaro dominasi hijaunya di atas, berarti ini hajar kanan ya teman-teman, full hajar kanan. 69% ya yang hajar kanan, berarti dominan nih teman-teman. Asing yang net buy ada AK, ZP. Baik, kemudian terkait batu bara juga ini masih sangat menarik pergerakannya adalah PTBA ya. PTBA, sayangnya PTBA closingnya hari ini turun ya. Sebenarnya tadi sempat di 2800 sekian. Ini bisa kita gunakan weekly-nya ini updatean kemarin. 27 ya, bagusnya adalah dia bisa closing di atas 2720 ya. The next-nya ada kuncinya 2900 moving average 200 weekly untuk PTBA. Ya, PTBA hari ini naik dengan 2 hari ini asingnya masuk ya. Dan juga volumenya besar ya. Terjadi spike volume besar hari ini. Sepertinya besok akan lanjut nih teman-teman. Kalau kita lihat average-nya di 2770 di atas, tapi closing-nya di bawah, kemungkinan memang ada orang yang take profit di Adaro ini. Oke, kita lihat dulu, bukan di Adaro, di PTBA, oke. PTBA ini per closing ya, bener. Ini per closing terjadi crossing dari line yang warnanya merah di atas, berarti memang ada yang take profit. Wajar aja karena untuk ini ya, untuk PTBA ini kan sebelumnya adalah pernah tinggi, sehingga dimungkinkan adanya resistan volume atau orang-orang yang nyangkut ya, sehingga orang-orang nyangkut di area sini kemungkinan dia bisa menjadi supply ya, mensuplai bagi yang mau beli, atau istilahnya kamu mau beli ini tak kasih barangku yang sudah sampai di harga average-ku. Kira-kira begitu. Baik, kemudian Indo Tambang Raya juga sama ya. Ini dalam satu tren, dalam satu pergerakan naik ya. Ada kuncinya Indo Tambang Raya di 2750. Itu adalah 50 retracement. 50 retracement di daily. Dan untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di weekly chartnya dari Indo Tambang Raya ini. Jelas sekali harganya terjaga di atas tren ya. Jadi dalam kenaikan ini memang dia retracement tapi tidak break trend, dan pas juga di sekitar 50 retracement ini cukup penting, dan ini sudah sekitar 2 bulan lebih untuk Indo Tambang Raya bermain di 27175 teman-teman. Baik, kita lihat dulu Indo Tambang Raya hari ini kenaikan dengan volume dan 2 hari ini asingnya masuk ini. Untuk Adaro, PTBA, Indo Tambang Raya semuanya boleh dilingkari teman-teman. Karena inline juga dengan harga batu bara yang juga memang naik ya. Oke, kita lihat dulu intraday-nya dari Indo Tambang Raya. Oke, ini adalah intraday-nya di sekitar sesi 2 nih di gas ya, lebih dominan dengan dominasi adalah 58% buy at over atau hajar kanan. Terus kemarin saya bahas juga ya Indi teman-teman terkait batu bara, hari ini juga kelihatan ada upside ya. Daily-nya terlihat ada upside, weekly-nya juga terlihat ada upside, ini cukup menarik ya. Oke, kemudian di daily-nya Indi kita lihat asingnya memang masih belum dominan, namun kenaikan ini juga didorong oleh volume. Itu untuk Indika Energi, kita akan cek dulu di intraday di Indika Energi. Ini juga dominasi dari hijaunya ini adalah yang hajar kanan ya, yang beli tanpa antri 55%. Baik, sekilas beberapa saham-saham terkait batu bara akan saya satukan secara sekilas ya. Tadi saya lihat
pada bergerak semua. Bumi yang pertama juga ada pergerakan hari ini ya, tapi dia memang masih berada di bawah ya. Kemudian BSSR ya, ini juga ada, intinya sedang pada bergerak ya. Kemudian ya ini sedikit ada pergerakan, tapi intinya yang saya bahas tadi ya, Daro, PTBA, Indo Tamaraya, Indi. Terus kemarin coba ada Doit juga, masih balik arah lagi teman-teman. Oke baik, kemudian saya lanjutkan terkait permetalan ya teman-teman, karena harga-harga metal juga pada naik ya. Oke, sekarang adalah Inco ya, hari ini sedang mencoba untuk melewati resisan pertama teman-teman di sekitar 4160 sampai 4250 ya untuk Inco. Terus kemudian Inco sendiri volumenya masih belum ya naik, tapi belum ada dorongan volume. Sedangkan asingnya masih jualan ya, asingnya masih jualan di Inco. Nah oke, kita cek. Tapi kondisi di sini adalah 57% hajar kanan ya, yang line chart warnanya hijau ini. Baik, kemudian kita cek adalah ADMR. Berikutnya ADMR setelah beberapa hari asingnya masuk, hari ini asingnya jualan ya. Volumenya masih biasa saja. ADMR kita cek. Nah ini teman-teman bisa perhatikan ya, ADMR kenapa saya bahas adalah karena dia setelah sentuh di resistan ya, setelah dia sentuh di resistan itu dia terkoreksi dan ada support yang teman-teman bisa perhatikan di sekitar 1400. Kunci teman-teman, ini kunci di support di 1400 ini kunci. Bablas atau bablas turun atau mantul. Bablas turun atau mantul ya. Di ADMR nih saya kasih bintang untuk diperhatikan, bablas turun atau mantul besok ya. Oke, kita cek dulu di ADMR adalah komposisi buyer sellernya ADMR. Oke. Di sini jelas terlihat ya, dominasi jualan 71%, sell at bid, dan sepanjang hari tekanan jualnya kuat. Apalagi menjelang sesi tutup. Baik, terkait harga emas yang naik, kita cek ya. Tadi kan Inco, ADMR, kemudian ada PSAB. PSAB sebenarnya dari kemarin saya pantau juga ya. Harga emas naik, ini juga ikut naik ya. Tapi memang tipikal bentuk yang seperti ini saya kurang suka. Artinya saya lebih suka ketika masuk di saham yang ada retracement-nya ya. Ini ada retracement juga sebenarnya tapi sedikit ya. Ini consolidation after break, consolidation lagi, seharusnya ada konsolidasi tapi langsung digas hari ini. Untuk PSAB, oke kita cek dulu. Oke, volumenya ini cukup besar. Asingnya masuk hari ini teman-teman. Untuk PSAB kita cek dulu intraday-nya dari AB. Oke. Ya ini sepanjang hari full nih hajar kanannya teman-teman. Ini yang hijaunya di atas, terus dominasi yang hajar kanan adalah 73%. Baik, kemudian terkait energi yang juga pada naik hari ini adalah Raja. Kita cek ya, Raja memang dari beberapa hari ini naik. Ini saya lingkarin juga Raja. Nah Raja hari ini adalah melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Di catatan saya kemarin, Raja itu kenaikan minimal setelah dia rebound dari 1204 itu adalah minimal di 1420 dan hari ini kelewat. Bagus ya. Sekaligus kalau kita lihat dari turun, tren turun terus kemudian naik lagi ya, perhatikan Fibonacci yang kanan ini. Ini adalah ada resistan 50 retracement di 1460 ya, atau sekitar 20 poin lagi. Perhatikan ya, untuk Raja itu resistannya. Resistan penting. Nah Raja masih mix net buy net sell. Untuk asingnya hari ini volumenya masih biasa saja. Kita cek dulu untuk Raja. Raja intraday-nya cukup oke ya, 60% di dominan hajar kanan ya. Dominan hajar kanan ya. Baik, kemudian kita cek nih beberapa saham yang beberapa hari ini naik terus. Tapi setelah
ketemu di resistannya dan kemarin ada doji butuh konfirmasi, hari ini turun ya. Ini adalah Medco. Apakah dia akan mengikuti gambaran yang saya bikin ini ya? Karena memang kemarin doji butuh konfirmasi dan hari ini konfirmasinya adalah sepertinya cenderung turun untuk Medco. Kenaikan di puncak ini juga volumenya sudah habis, tapi asingnya masih masuk terus ya untuk di Medco. Asingnya masih masuk terus. Nah, ini kelihatan sekali Medco 67% sell at bid atau jualan ya. Line merahnya ada di atas, ini adalah orang yang jualan. Baik, kemudian Akra teman-teman. Akra masih lanjut naik ya, luar biasa. Ini saham-saham all time high seperti ini musuhnya adalah orang yang take profit. The sky is the limit ya. Ya, kalau mau masuk ya tunggu terjadi retracement dulu ya teman-teman. Terjadi retracement dulu. Untuk Akra, sayang asingnya net sell. Tapi nggak jaminan ya. Asing net buy tapi turun terus. Bagaimana ya? Lebih baik yang net sell tapi masuk. Cuman kadang asing yang net buy ini membuat confidence kita meningkat. Ya, seperti itu. Akra didominasi hajar kanan ya. Di sekitar 1 jam setelah sesi buka. Setelah buka sesi 1. Di 56% ya yang hajar kanan di Akra. Nah terus kemudian VKTR sama Ali teman-teman ya. VKTR ya setelah beberapa hari ditekan. Kemarin saya masuk, hari ini saya jualan ya. Karena dibawa turun ya. Di atas 170 saya jualan masuk kemarin. Cuman masih menarik besok kita perhatikan ya. Intinya memang sudah ditekan banyak. Kita lihat dulu hari ini naik dengan dorongan volume. Sayang memang 3 hari ini asingnya jualan ya. Jadi ya sementara diperhatikan dulu untuk tradingan aja dulu untuk VKTR. VKTR ya. Oke kita lihat buyer sellernya imbang ya 50-50 ini. Kemudian saham juga yang sudah ditekan beberapa hari. LI. Hari ini ada rebound yang mana hampir ARB. Saya malah hanya trading aja tadi. Oke, kita lihat aja besok ya karena tadi sempat volatil juga ya. Naik sampai 5 berapa ya? 5.30-an terus turun. Baru kemudian dibawa naik lagi. Hampir arah ya. Asingnya malah jualan. Ini sebenarnya saya pantau dari awal IPO karena asingnya banyak masuk ya. Angkara Logistik Indonesia. Kita lihat dulu. Masih belum ada volume yang signifikan. Kita cek dulu Ali. Oke, ini dominan sedikit di 52% yang buy at over. Oke, baik teman-teman, hari ini saya lihat sekilas tadi PTPP bergerak ya. Kalau dilihat sekilas dari flash newsnya, ini adalah laporan keuangannya yang membaik. PTPP saya punya dan saya terpaksa masuk lagi hari ini ya. Jadi ketika dia baru mulai beranjak naik saya masuk, namun sayang ini sepertinya masih terkena resistance volume ya. Setidaknya tunggu besok teman-teman ya, karena kalau saya lihat tadi laporan keuangannya, saya tadi cek di RTI memang ada kenaikan ya, kenaikan earning di Q4 2023. Oke, kemudian kita cek sekilas volume besar hari ini, sayang asingnya masih jualan. Nah, di sini sih kita bisa bacakan pertanggal 5 ini. Ini dia pendongkrak laba bersih ya. PTPP laba melonjak 77%. Oke, naik 77% dibanding tahun 2022 ya. Jadi full year 2023 itu naik 77%. Oke, itu untuk PTPP. Ini salah satu-satunya saham konstruksi yang saya suka teman-teman, dan tentu saya tradingnya di sini ya. PTPP. Oke, hari ini dominasinya sedikit lebih besar ya, 52% buy at over untuk PTPP. Ya, kita ikutin aja besok, kalau nggak bergerak ya mungkin besok take profit aja ya, keluar aja kira-kira begitu. Sekilas untuk yang lainnya bagaimana nih? Adi Karya masih belum bergerak. Kemudian Wika kan masih ini ya. Kita cek dulu. Nah ini masih kan.
Oke, berarti kita cek dulu Jcons. Merah ya, kemudian oke, itu aja deh yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman ya. Jadi IHSG-nya itu hari ini turun ya teman-teman, karena memang mover-movernya ya, saham-saham penggerak indeksnya juga nggak ada yang mendorong ya, mendominasi dorongan, memberikan dominasi dorongan untuk naik ya, karena didominasi saham-saham yang turun ya. Baik, kita nikmatin aja lah kondisi pergerakan dari IHSG yang mana masih turun ini ya. Tapi yang turun tidak turun terus, yang baik adalah ada naik ada turun seperti itu, sehingga membuat kita juga tidak terlena untuk tetap mawas diri ya. Kalau udah naik ya jangan lupa take profit. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.